Oke, selamat malam Bapak Ibu. Jadi sesuai janji saya pada video kali ini kita akan bahas dua saham. Kita akan bahas dua saham, yaitu saham Sebat yang pertama, lalu saham Kebak. Karena dua-duanya cukup fenomenal dan cukup ramai di forum-forum saham. Nah, sebenarnya saham Sebat dan saham Kebak ini itu sudah beberapa kali dibahas di channel Telegram. Bahkan buat Kebak sendiri itu udah ada video khususnya di tanggal 26 Agustus kalau saya nggak salah. Silahkan coba aja cek di YouTube, itu ada saya bahas tentang Kebak. Nah, sekarang coba kita bahas lagi kedua saham ini. Jadi sebagai informasi, ini adalah detail IPO dari saham Sebat. Jadi pertama kita ke saham Sebat dulu. Ini adalah detail IPO-nya, di mana dia IPO 8 April 2020 di harga 105. Lalu underwriter-nya ada Victoria Sekuritas Indonesia dan Surya Fajar Sekuritas, atau kode brokernya MI dan SF. Di mana saham yang diterbitkan, atau bukan diterbitkan tapi dijual ke publik, yang ditawarkan itu ada 425 juta lembar saham atau sekitar 4,25 juta lot. Gimana kalau kita konversikan dalam amount, dalam value, itu sekitar 44,6 miliar rupiah. Jadi masuknya medium size lah. Masuknya small size, kan masih di bawah 50 miliar. Jadi IPO-nya masuknya kategori kecil. Oke. Nah, selanjutnya, ini yang saya bilang, saham Sebat ini bukan karena baru sekali ini aja udah jatuh baru saya bahas. Enggak seperti itu. Saham Sebat ini udah pernah kita mention tanggal 20 Agustus di grup saham, di grup kita, di grup publik kita. Silakan, masih ada broadcastnya, nggak ada yang kita hapus. Masih ada bahwa saya bilang Sebat nanti akan meledak, cuma siap-siap boncos. Kenapa? Karena supirnya galak. Nah, karena supirnya galak. Nah, kenapa saya bisa kenapa saya bilang bisa mau meledak saham Sebat ini? Simple, karena di transaksi negosiasinya. Jadi saham IPO kalau ada transaksi nego itu pasti ada sesuatu. Jadi di periode dia sideways lamanya itu, setelah di IPO kurang lebih 3 bulan 4 bulan, itu ada beberapa kali transaksi negosiasi di harga 105. Nah, mungkin biasanya ini placement atau apa, saya juga ini biasanya placement, mungkin ada sesuatu. Intinya ada perpindahan barang. Di mana ya sekitar berapa juta lot tuh? Sekitar 1,9 lah, 1,8, 1,9 juta lot. Nah, lalu harganya naik. Setelah harga naik, kita lihat di pasar negosiasi, ada transaksi lagi di pasar nego. Ya, di harganya ya masih di bawah harga pasar saat itu. Ada yang di 105, ada yang 132, ada 178, ada 112. Jujur saya nggak tahu itu transaksi apa. Cuma mungkin bagi barang, mungkin placement atau apapun, saya nggak tahu. Nah, dari kenaikan ini saya lihat ke value, saya rubah ke value untuk market reguler. Itu kalau Bapak Ibu lihat, itu top 15 itu identik semua. YP ada, KK ada, YU ada, SA ada, YJ ada, PD ada, DXCE, CCNI, DREP, segala macam ada semua, sama sampai top 15. Bahkan kalau diterusin sampai top 20-nya mirip-mirip lah kurang lebih. Cuma beda posisi. Nah, dari sini berarti kenaikan saham Sebat, waktu saham Sebat naik itu belum ada yang jualan. Secara signifikan. Kenapa? Karena rata-rata transaksi muter-muter aja. Transaksi bolak-balik aja. Buat ngerek harganya. Dan setelah di broadcast itu kan harga sahamnya terbang. Waktu saya bilang di grup, sebentar. Nah, setelahnya harga sahamnya terbang. Setelah harga sahamnya terbang, saya selalu maintain di grup. Sebat jangan dibeli, Sebat hati-hati. Semua saya bilang intinya buat ngehindarin saham Sebat.
Bahkan di grup, kalau Bapak Ibu anggota grup yang masih ingat, ada satu yang selalu bahas Sebat terus sampai saya marahin. Emang nggak ada saham lain selain Sebat? Kenapa harus nyebutnya Sebat terus? Pakai Sebat, tanda roket segala macem. Karena ya berdasarkan analisa saya, pengalaman saya yang saya lihat di saham-saham seperti ini ya biasanya ujung-ujungnya nggak enak. Nah, ini naik terus, selalu broadcast, ini broadcastnya. Dan di sepanjang ini ya tadi, sepanjang naik, di sepanjang naik kalau kita lihat YP-nya jualan banyak banget. Ada PD, KKNI, yang pasti YP-nya ada kemungkinan ditunggangi. YP-nya ada kemungkinan ditunggangi, sementara retail lainnya beli semua. Dan ini ada SA yang aneh. SA-nya beli banyak banget. Nah, nggak tahu nih SA-nya siapa. SA-nya apakah retail atau bukan? Yang pasti SA itu cukup jarang digunakan investor retail. Nah, ini sepanjang kenaikan ini saya selalu wanti-wanti nih ke anggota grup. Sebat, jangan. Intinya warningnya selalu bilang menjauhi Sebat terus, jangan dekat-dekat Sebat. Nah, terus apakah market maker atau bandarnya untung? Nah, ini adalah detail saham Sebat. Ini kita nggak bicara broker summary dulu, ini kita bicara cuma data angka dulu. Data angka di mana saham Sebat dari 425 juta baru keluar 84 juta atau sisa 340 juta. IPO price-nya di harga 105, amount-nya 44,6 miliar. Ada warrant juga 425 juta, warrantnya 1:1. Nah, warrantnya ini udah keluar senilai sebanyak 394 juta atau sisa 30 jutaan lagi atau 309.000 lot dengan amount 6,9 miliar. 6,9 tambah 19,5 26. Ini masih positif. Artinya apa? Artinya market makernya belum untung. Kalau secara hitung-hitungan di atas kertas, nggak peduli siapa yang beli, siapa yang jual. Dan modal per saham sekarang, modal per saham itu adalah sisa kekurangan untuk BEP sampai dibagi dengan sisa saham yang masih belum dikeluarkan itu ya kurang lebih 53,37. Nah, ini cuma hitung-hitungan di atas kertas. Karena faktanya di pasar negosiasi itu banyak transaksi yang aneh. Ya, tadi saya bilang di pasar negosiasi banyak transaksi yang aneh. Banyak placement dan segala macam. Mungkin ada placement, mungkin ada orang dikasih barang diskon, mungkin ada distribusi ke sesama pemain besar. Ya, kita nggak tahu. Cuma yang pasti selalu ada pihak yang dirugikan, terutama dari setiap penurunan harga saham. Baik itu pemain besar maupun investor retail kecil, selalu ada pihak yang dirugikan. Apakah bandarnya untung atau market maker untung, saya nggak tahu. Karena datanya sangat berantakan tadi. Ada nego sekian, transaksi sekian, ini sekian, dia transaksi sangat berantakan. Cuma kalau menurut acuan kertas ya seperti ini. Modal per sahamnya kurang lebih keseluruhan ada di 53 per lembar saham. Ada di Rp53 per lembar saham. Ini buat saham Sebat. Selalu ada pihak yang dirugikan. Nah, selanjutnya saham Kebak. Nah, saham Kebak ini underwriternya ada banyak. Cuma yang utamanya itu Enakorindo atau XA. Lalu ada Dana Tama atau broker II. Ya, silakan track recordnya dicari sendiri. XA dan II kalau nge-IPO-in perusahaan gimana. Lalu ada Arta Sekuritas, Senan Putih, Valburi, Waterfront, Mirai Asset, dan itu udah selesai. Jadi itu underwriternya. IPO price-nya 100, IPO shares-nya 21,5 juta lot atau amount-nya sekitar 215 miliar. Nah, kalau saham Sebat tadi karena transaksi nego, kalau saham Kebak ini lebih ke volume sisir. Jadi indikasinya karena saya udah belajar dan rasanya Bapak Ibu juga sudah sering belajar dari video tentang saham potensi repo saya. Kalau ada saham volume sisir dan harga sahamnya tipis-tipis seperti ini naiknya, ini adalah kemungkinan saham repo. Ada berpotensi sahamnya repo.
Dan saham repo ketika volume transaksinya udah hilang, seperti yang saya udah bahas di video-video tentang saham repo, itu berarti udah nggak ada kepentingan buat jaga harga lagi. Udah nggak ada kepentingan buat jaga harga lagi. Nggak ada kepentingan supaya market makernya atau bandernya buat jaga volume lagi, buat maintenance volume lagi. Nah, waktu itu kita broadcast tanggal 24 Agustus. Kalau udah nggak ada kepentingan, volumenya nggak perlu dijaga lagi. Kalau udah nggak ada kepentingan, volumenya udah nggak perlu dijaga lagi. Itu broadcast dari kita. Kita buatin videonya juga 2 hari kemudian. Kenapa saham kebak turun terus? Di Instagram pun kita posting. Intinya postingnya sama, karena udah nggak ada kepentingan ya volumenya nggak usah dijaga. Nah, sama setelah itu pun saya selalu reminder saham kebak. Saya selalu reminder saham kebak, baik di grup maupun di channel Telegram. Saya selalu reminder buat nggak usah beli, nggak usah beli, nggak usah beli, nggak usah beli, nggak usah beli. Ya, habis itu turun terus. Di sini saya broadcast, ini turun terus. Udah setengah lah. Walau nggak dikasih tahu dari atas banget, tapi at least dari setengah sini ya lumayan turun ke 50-an. Nah, terus kebak ada rebound. Begitu kebak rebound, ya sama di grup pun saya selalu bilang, di channel Telegram saya selalu ngomong kebak hindari. Kenapa? Karena naiknya pun mayoritas dibelinya sama investor retail, YPPD, CC, NI, dan jualan lagi. Secara volume bandarmologinya jualan lagi. Jualannya cukup besar juga. Dan sekarang turun, masih jualan lagi, dan investor retail masih nampung lagi, masih beliin lagi. Dan 2 hari ke belakang saya lihat sih udah nggak bisa langsung jualan. Kenapa? Karena langsung ARB terus. Nah, ini resiko salah satu saham yang berpotensi repo yang sering saya bilang ke orang-orang yang mau beli saham berpotensi repo yang volumenya dijaga. Apa? Ya tadi, kalau tiba-tiba ARB, biarpun kamu pasang stop lossmu nggak akan kena. Biarpun kamu pasang stop lossmu nggak akan kena. Terus apakah MM atau bandarnya untung? Ini di atas kertas lagi. Di atas kertas, listed share-nya 2 miliar lembar saham, IPO price 100, amount-nya 215, ada warrant sebanyak 1,7 miliar. 1,7 miliar. Sahamnya yang udah keluar ada 1,5, lalu amount-nya 177 miliar, warrant yang udah keluar ada 1,5 miliar, sisa sekitar 1 juta lotan, warrantnya kebak. Lalu nilai dari penjualan warrantnya itu mencapai 21,6 miliar, kurang lebih segitulah. Atau semua total kalau secara net market maker atau bandarnya ya udah ngumpulin ya kurang lebih sekitar 199 miliar. Bisa kurang, bisa lebih. Sekitar segitu, dekat-dekat segitu. Berarti masih ada defisit atau kurang 15 miliar lagi. Kalau kita bagi dengan jumlah saham yang ada, dengan jumlah lembar saham yang masih tersisa, itu dapat modal per sahamnya 26,63 miliar. Jadi nggak terlalu heran kalau kebak ARB pun market maker atau bandarnya masih untung. Tapi tentu pasti akan dijaga lagi sih menurut saya. Mungkin akan dibuka. Mungkin minggu depan, mungkin begitu harganya nyentuh 50, mungkin akan dikasih nari-nari dulu, naik 60, 65, 70. Tapi ya lebih baik nggak usah kalau menurut saya. Nah, ini secara hitungan di atas kertas. Terus secara broker summary gimana? Kalau secara broker summary sih sebenarnya sama kayak sebat. Retailnya mayoritas cuma ada di warrantnya. Retailnya banyak makan warrantnya. Cuma kalau di induknya ini memang agak tricky karena banyak banget pihak-pihak yang non retail yang umumnya kita ketahui. Ya kita tahu retail biasanya YPPD, CC, KK, NI brokernya. Tapi di sini ada CP yang beli di harga atas, MG yang beli di harga atas, EP yang beli di harga atas. Nah, itu kita nggak tahu apakah itu masih anggota market maker juga atau bandar juga atau bukan. Cuma yang pasti balik lagi seperti saham sebat, selalu akan ada pihak yang dirugikan. Apalagi sahamnya turun.
Saham naik aja ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Yang jualan. Yang dirugikan, terus harga sahamnya terbang, itu yang dirugikan. Kenapa? Karena dia udah jualan duluan. Apalagi saham turun, selalu ada pihak yang dirugikan, terutama yang masih pegang barang. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu penasaran, pengen tanyain. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bisa naik lagi? Menurut saya bisa. Saya cukup melihat masih ada peluang lah untuk kenaikan, untuk volatilitas di saham kebak dan sebat. Mungkin sebat di kisaran 80, 90 itu mungkin udah mulai bergerak. 80 sampai 100 mungkin udah mulai dibuka lagi. Cuma rasanya nggak mungkin volatile langsung atau reject atas lagi, itu agak susah. Cuma kita lihat aja, nggak tahu, barangkali market makernya ya punya rencana tersendiri. Kalau saran saya cuma satu, kalau mau tes ilmu lebih baik satu lot aja. Saham-saham seperti ini yang volatile-nya luar biasa, nggak usah masukin uang gede-gede. Kenapa? Ya karena itu uang lebih baik masukinnya ke saham-saham yang benar. Banyak kok sekarang saham-saham yang masih menarik. Contoh Antam, MDKA, CTRA, Pakuwon, Telkom, Unilever, PTBA, Doit, itu banyak saham second liner yang fundamentalnya lebih solid, yang lebih liquid, yang kemungkinannya kecil buat di ARB-in, yang bisa dibeli daripada saham sebat atau saham kebak. Jadi ya tadi, kalau mau tes ilmu lebih baik satu lot aja. Kenapa satu lot? Nah, ini ada filosofinya. Saya dulu kecanduan trading, jadi setiap hari trading terus. Terus saya dikasih tahu sama mentor saya di Jakarta. Dia bilang seperti ini, kalau kamu mau beli saham, penasaran banget sama saham itu, kamu beli aja satu lot. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu penasaran banget sama kebak, sama sebat, atau sama saham-saham lain yang lagi auto reject bawah, yang lagi jatuh, beli aja satu lot buat iseng, buat memenuhi rasa penasaran Bapak Ibu. Karena itu biasanya psikologis, ketika udah beli satu lot, ya udah seneng atau udah terpenuhi kemauannya. Nah, ini mungkin pertanyaannya, kenapa tidak buat video waktu sebelum kejadian? Yang pertama, alasannya karena saya menunggu konfirmasi ilmu yang saya percayai. Contoh, sebat, kebak, selalu saya broadcast ketika udah di tengah-tengah tren turun atau tren naik ya. Kenapa? Karena saya lihat konfirmasi dulu. Ini benar nggak nih sesuai apa yang saya pelajari seperti ini? Oh, ternyata benar, udah confirm, confidence-nya udah tinggi, baru saya broadcast atau saya buatin videonya. Jadi nggak asal baru praduga, baru kemungkinan langsung di broadcast. Jadi nggak seperti itu. Terus yang kedua, tidak ingin mengganggu market makernya. Kenapa ya? Kalau misalkan ada market maker atau bandernya buat rencana A, terus saya bocorin ke YouTube rencananya A, ya pasti akan jadi B, dan prediksi saya di A itu bisa salah. Tapi kalau udah setengah jalan itu kan, kalau rencananya udah setengah jalan itu kan mungkin agak kecil kemungkinannya market maker atau bandarnya merubah strateginya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak mau ganggu MM-nya. Biarin aja sesuai apa yang direncanakan, sesuai apa yang saya coba analisa dan saya coba prediksikan, baru saya broadcast. Lebih seperti itu. Nah, terus buat apa? Sekali lagi pertanyaan, buat apa dibahas kalau udah kejadian? Tadi ini dua alasannya. Yang ketiga, kenapa tetap dibahas kalau udah kejadian? Contoh, kebak sekarang udah jatuh deket 50, sebat udah jatuh deket 50. Terus buat apa? Buat Bapak Ibu belajar, supaya kalau Bapak Ibu nemu pola saham yang sama, nemu pattern yang sama, Bapak Ibu bisa langsung memutuskan tanpa menunggu misalkan broadcast dari saya atau warning dari saya. Karena warning dari saya ya keluarnya di tengah-tengah. Tapi Bapak Ibu dari kasus sebat kebak ini bisa belajar. Oh, kalau ada transaksi nego di saham yang baru IPO, biasanya ada sesuatu. Jadi lebih warning. Jadi kurang lebih seperti itu gunanya. Nah, apakah saya selalu benar? Enggak kok. Kemarin di BNLI, di Bank Permata, saya salah. Saya bilang Bank Permata di 1400-an jangan beli, karena biasa habis tender offer harganya turun. Bener sih, habis tender offer turun. Tapi setelahnya naik terus sampai 1900. Nah, ini nanti ada video khususnya nih di hari Senin atau Selasa mungkin. Ini saya bahas tentang Bank Permata atau BNLI. Nah, selanjutnya ada PAMG. PAMG, bagi Bapak Ibu yang ingat, di channel Telegram saya pernah bilang ini saham potensi kegocap.
Kenapa? Ya karena dari broker summary-nya saya lihat distribusinya besar-besar banget. Akhirnya saya bilang waktu itu ketika harganya di 80-90-an, 70-80-90, saya lupa di berapa tepatnya, silahkan cari aja. Masih ada kok, nggak dihapus. Jadi kita nggak, kalau prediksinya salah kita hapus, kita delete, enggak. Masih ada, silahkan cari aja di channel Telegram. Yuk kita bilang, PMG potensi seperti HRME mungkin turun ke 50, tapi ternyata di atas 80, di waktu itu di 60-70 diakumulasi lagi sama salah satu broker retail, diakumulasi lagi, dan sekarang harganya naik lagi, bahkan sempat ke 120 kemarin. Jadi analisa saya nggak selalu benar, cuma yang pasti Bapak Ibu setiap dapat saham dari saya, maupun saya bilang saham ini hati-hati, jauhi aja, atau saham ini berpotensi, pastikan untuk dianalisa lagi, untuk dikunyah lagi. Jadi kalau ibaratnya kalau dapat makanan dari orang lain, jangan langsung ditelan, dicium dulu, busuk nggak, dikunyah dulu, bisa dimakan nggak, bisa dikunyah nggak. Jangan tahu bulat-bulat ditelan, ya keselak, seenak apapun keselak, seperti itu. Jadi selalu analisa lagi apa yang saya berikan, apa yang orang lain berikan, baik itu pandangan untuk jual atau pandangan untuk beli, seperti itu. Dan semoga Sebat, PAMG, lalu HRME, lalu sama apalagi Maba, Bapi, dan lain-lain, ya semoga bisa jadi pelajaran lah buat kita semua untuk berhati-hati pilih saham, terutama saham-saham yang baru IPO, seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup video tentang Sebat dan Kebak ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.